kita tetap dikit. Kita masih bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Baiklah, sebelum kita memulai acara kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau sangat baik kepada kami Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami setiap hari yang selalu baru Bapa. Henti-hentinya kami memanjatkan doa Bapa, oleh karena kasih karunia-Mu kepada kami Bapa. Bapa, saat ini kami akan memulai acara kami Bapa. Biarlah puji-pujian dan penyembahan yang kami sampaikan menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Saya mohon Kau berkati Bapak acara ini dari awal, pertengahan, sampai akhir Bapak. Berkati juga Pak Sastra yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Urapi dia Bapak, pewahyuan-Mu turun atas Pak Sastra Bapak. Sehingga kami para tim doa menjadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Bapak. Kami terberkati sore hari ini Bapak. Yang berbeban berat akan mendapatkan kelegaan, yang sakit pasti menerima kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya, amin. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan satu pujian, Dengan Sayap-Mu. Berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang di tengah badai. Ku tak menyerah, aku kuat dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku menangkan tanganku. Aku berserah, aku nantikan yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, sama-sama kata. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu berkatakan besertaku. Berikan kekuatan setiap kami Tuhan. Oh, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku. Kau Who is Tyrell Elon Zuzerzos from my Aduh, kenapakah ini jadi begini? Selamat sore Ibu-ibu, Selamat Bapak-bapak. sore, Ibu Tiurma. Wah, udah tambah cantik. Ibu Tiurma udah cantik, kan seger. Makasih banyak Ibu. Ya Uni, Bunda Senang banget lihatnya. Bu Tiul, Bu Tina, Bu Lydia, Lili, sore. pagi nih, sore. Ini enggak tahu. Silakan dilanjut Bu Tirma. Kolom kesaksian sekarang, kesaksian. Ada ya? Pak Ril udah kesaksian apa belum? Belum datang, nggak datang, nggak Oke, ada datang. yang beri kesaksian? Putus-putus ya Bu Tirma ya? Di sini enggak, sinyal saya bagus kok. Oh, Oke. oke. Sudah. Jelas. Oke, silakan Bu Tirma, buka kolom kesaksian. Oke. Ada yang Bapak-bapak, Ibu-ibu mau yang memberi kesaksian? Silakan, dipersilakan waktunya. Ayo Bu Lili, bagaimana hasilnya? Sudah oke? Belum, saya cek lagi minggu depan, baru cek Senin kali. Senin saya baru cek PCR-nya. Tapi sekarang udah sehat kan, Bu Lili? Iya pasti negatif lah, udah 38,5 sih pasti negatif. Oh, negatif 38 mah. Pasti negatif. Iya, Tidak menularkan itu tidak. iya. Udah bagus. Udah sehat. Gimana sehat? Terima kasih. Tapi nggak rasa apa-apa, Bu Lili. Kagak, cuman saya masih ada batuk dikit-dikit gitu. Ya kalau itu cuma capek aja, dikit-dikit udah capek, pengennya makan gitu. Tinggal sisa-sisa itu ya. Pengen makan, keringetan, udah. Pengennya istirahat melulu. Waduh kacau. Tambah gemuk. Ada memberi kesaksian? Itu aja, terima kasih. Ya, puji-pujian dari Matthew. Ya, Ada Matthew. nyanyi. Lain Matthew. Kemarin si Bagong saya emang udah jadi sih. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari
Pintar. Terima kasih Matthew, terima kasih. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu yang lain? Pak Bert atau Bu Feber? Ada lagi yang memberi kesaksian? Belum. Belum ada. Gimana Bu Tiurma, mamahnya, keadaannya sekarang? Agak berat ya. Mama itu up and down. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu stabil. 2 hari ini kritis lagi. Livernya, apanya, aduh, banyak sekali. Tapi ya, kami cuma bisa berserah pada Tuhan. 3 hari Mama udah lumayan sadar ya. Saya bisa zoom face call bisa WA call. bukan FaceTime sama Mama. Tapi walaupun dia nggak respon, tapi dia tahu ada respon lah. Dia nggak bisa ngomong karena di mulutnya kan banyak selang kan. Tapi udah 2 hari ini Mama balik lagi kritis ya. Kami cuma bisa berdoa kepada Tuhan supaya Mama diberi kekuatan karena Sabtu besok genap 3 minggu Mama di ICU. Jadi kami nggak bisa juga mengeluh sama Tuhan ya. Yang cuma berserah dan bersyukur karena masih bisa kami berikan pengobatan pengobatan yang sesuai dengan prosedur kedokteran gitu loh. Jadi semuanya itu tergantung Tuhan. Kami tetap mengharapkan mukjizat Tuhan bagi Mama kami supaya tetap kuat melawan setiap bakteri di tubuhnya. Karena sekarang liver Mama yang kemarinnya baik agak terganggu juga. Jadi udah banyak komplikasi ya. Itu semua kami sadar Tuhan memberikan pencobaan kepada kami supaya kami semakin dekat kepada Tuhan dan supaya kami tetap sabar menunggu mukjizat itu karena mukjizat pasti ada bagi orang yang selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan. Jadi kami selalu berdoa kepada Tuhan supaya Mama sehat, sadar dan juga segala biaya dicukupkan karena biaya di ICU itu lumayan tinggi ya. Ya, tapi Tuhan tuh selalu memberi jalan, selalu memberikan berkat bagi kami semua. Tuhan itu benar-benar Tuhan yang selalu menyediakan. Dan yang paling penting tetap kami berdoa dan minta dukungan dari GBN juga untuk mendoakan Mama kami untuk melewati masa kritis ini sampai Mama bisa sadar, bisa kembali pindah kamar biasa, tidak di ICU. Karena di ICU itu juga serem loh orangnya. Karena yang orang ICU itu namanya emergency ya. Ada yang baru masuk, langsung meninggal. Ada yang ini. Jadi stres juga di kamar ICU itu. Kalau dengar cerita adik saya kan, namanya ICU kan, semuanya pasien kritikal semua di situ kan. Jadi ya mudah-mudahan kami percaya Tuhan memberikan yang terbaik kepada Mama kami, memberikan kesembuhan, mukjizat. Yang penting kami sabar, kami tetap berdoa, tidak menyerah, tidak putus asa. Dan hari ini sebenarnya saya tadinya mau bilang Bu Lydia nggak mau host, tapi hari ini Bapak saya ulang tahun ke-83. Jadi tadi saya agak telat harus nerima kue, mau pesen makanan. Kami juga punya kewajiban lain. Jangan supaya Bapak saya nggak stres tiap hari dia stres. Mana dia udah pernah pasang ring kan, tapi overall Bapak saya tuh sehat banget gitu loh, mandi sendiri apa-apa sendiri gitu loh. Yang penting saya bantuin aja mau makan apa, mau beli apa, siapin piring, bikin jus. Tapi overall Bapak tuh sehat, cuma pikirannya kalut sekali mikirin Mama. Hari ini
maksa lagi mau ke rumah sakit, ya nggak boleh lah, lansia masuk ruang ICU, diusir nanti. Lagi itu dia maksa ikut, tapi akhirnya nongkrong di kafe aja, di kafenya Medistra. Gimana? Udah 83 tahun masuk ruang ICU, saya aja yang sehat nggak boleh kan? Nggak semuanya boleh, harus antigen, harus apa kalau masuk ruang ICU. Jadi hari ini ulang tahunnya, kami bersyukur juga kepada Tuhan. Bapak saya Juni tahun lalu juga di ICU 6 minggu, tapi berkat mukjizat Tuhan, Bapak bisa sehat, segar kembali seperti biasa. Udah kembali lagi doyan makan kikil, makan apa gitu. Jadi Bapak tuh sehat, yang penting kita sediakan selalu jus, buah, lemon, madu, udah gitu aja sama Bapak saya. Jadi Bapak saya puji Tuhan sehat, dan kami juga mengucap syukur pada Tuhan hari ini ulang tahun Bapak kami yang ke-83, kami bisa bersatu di sini. Jadi kami senantiasa merasakan kemurahan Tuhan yang berlebih dalam kehidupan kami. Apapun masalah kami percaya Tuhan ada, Tuhan selalu hadir, Tuhan selalu menyediakan dan memberikan yang terbaik pada waktunya. Terima kasih. Amin. Amin. Ya, ada lagi yang lain? Langsung aja kali Pak Sastra. Pak Sastra kembali mau bikin. Ya, Pak Sastra silakan. Ya, kita karena nanti ada acara ya, kita langsung. Mari kita doa. Kami mengucap syukur pada sore yang indah ini Bapak, karena besar kasih karunia-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan bagi pendoa-pendoa dan dapat bersekutu pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau, bahkan untuk mendengarkan firman yang akan hamba sampaikan, sehingga firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bahkan firman ini juga menguatkan sesuatu apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Oleh karena firman-Mu merupakan suatu menjadi kesetiaan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Berkaryalah, berfirmanlah, dan jamahlah kami sehingga kami akan menikmati kehidupan kami dengan firman-firman. Di dalam nama Yesus, Engkau ampuni kami semua, Engkau kuduskan kami semua kalau ada tidak berkenan bagi kehendak-Mu. Sampai detik hari ini, Engkau kuduskan kami, Engkau tahirkan, sehingga kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan hamba-Mu sudah siap juga menyampaikannya. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya. Pada sore hari ini, saya akan langsung saja membawa sharing firman, yaitu Allah mengasihi kita sebagai seorang ibu. Ya, bisa direkam. Allah mengasihi kita sebagai seorang ibu. Padahal Tuhan Yesus itu adalah laki-laki. Ya, puji Tuhan. Inilah yang kita dapatkan. Dia adalah pria, tetapi dia melakukan atau mempunyai kasih yang melebihi seorang ibu. Luar biasa, luar biasa. Ya, saya akan bacakan dari Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini yang terjadi. Dapatkah seorang ibu, saya mau tanya, dapatkah seorang ibu akan meninggalkan anaknya walaupun anaknya itu bejat, walaupun anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan, walaupun anaknya itu tidak membalas budi baik ibunya, ataupun anak itu ya boleh dikatakan dia tidak menghormati ibunya? Apakah dia ibu itu akan melupakan? Tetapi kalau kita cari yang sebenarnya, tidak mungkin seorang ibu akan meninggalkan anaknya, tidak mungkin seorang ibu akan melupakan anaknya apapun kelakuan anak itu. Nah, Tuhan Yesus lebih dari itu. Kemungkinan seorang ibu ada yang akan meninggalkan anaknya, ada, tetapi pada seharusnya tidak demikian, tetapi ada banyak. Ya, banyak. Kalau anaknya itu durhaka, anaknya kurang ajar dan sebagainya, biasanya ibu itu banyak yang mengutuk anak itu. Tetapi
Tuhan Yesus melebihi seorang ibu. Anaknya berdosa, anaknya tidak ingat kepada ibu atau orang tuanya. Anaknya melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi Tuhan Yesus tetap memberikan kasih yang istimewa. Kita akan lihat. Ya. Di dalam Alkitab ya, saya juga sudah ikut lama menjadi orang Kristen. Saya jarang sekali mendengar, bahkan saya tidak pernah mendengar seorang pendeta yang mengkhotbahkan, yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus melebihi sebagai seorang ibu. Saya tidak pernah mendengarkan, tetapi saya tidak tahu saya kok bisa bikin khotbah seperti ini. Ya, jadi saya tidak pernah mendengar, mungkin ibu-ibu atau teman-teman yang lain pernahkah mendengar seorang pendeta yang berkhotbah, dia mengatakan bahwa Tuhan Allah itu atau Tuhan kita Yesus Kristus melebihi kasihnya sebagai seorang ibu. Bahkan dia katakan bahwa dia adalah seorang ibu. Dia bapak dan ibu. Dia bapak dan ibu, luar biasa. Di sini yang dimaksudkan adalah apa yang dimaksudkan? Karena dia bilang seorang ibu. Yang dimaksudkan adalah kasihnya. Kasihnya yang luar biasa, melebihi seorang ibu. Melebihi ibu itu tadi dikatakan di Yesaya 49 ayat 15, ibu itu mengasihi anaknya. Tapi banyak ibu yang meninggalkan anaknya. Banyak ibu yang mengutuk anaknya. Banyak ibu-ibu yang meninggalkan, dia cerai, dia tinggalkan anaknya. Dia tidak peduli, dia cari kenikmatan. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu. Ini camkanlah baik-baik. Tuhan Yesus itu begitu dia punya kasih yang luar biasa. Kita tidak akan pernah memperoleh dimanapun kita, kemanapun Anda cari di buku-buku atau dicari di buku kitab-kitab suci, tidak akan pernah mendapatkan seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Ini yang sangat istimewa. Di sini kasih Allah yang diberikan kepada kita sangat melebihi kasih seorang ibu. Dia melakukan segala-galanya. Dia melakukan segala-galanya. Catat baik-baik. Allah memiliki kasih seorang ibu dan juga seorang bapa. Karena Allah menciptakan manusia, ya, dan laki-laki dan perempuan. Kenapa dia lakukan? Karena dia menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itulah dia punya kewajiban yang luar biasa, berbeda dengan seorang bapa. Ya, orang bapak kita, mungkin bapak juga mengasihi anaknya, tapi tidak 100% sebagai seorang ibu. Nah, kita baca Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Jadi tidaklah heran kalau dia mengasihi kita sebagai seorang ibu. Karena dia menciptakan kita segambar, serupa dengan dia. Jadi manusia diciptakan segambar. Boleh dikatakan kalau segambar itu ya sudah mirip sama. Tetapi kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, tetapi kenapa manusia banyak tidak melakukan atau banyak kelakuannya kok tidak mungkin jangan 100%, kok tidak serupa dengan penciptanya. Inilah yang menjadi persoalan yang luar biasa. Nah, sering kita sering mendengar, saya akan memberi sedikit saja, menyimak sedikit. Nah, kasih itu saya kira sudah tahu, saya ulangi kembali. Kasih itu ada 4, ya. Saya kira sudah tahu, tapi lebih catat lebih baik-baik. Kasih itu ada 4. Yang pertama adalah agape, kasih agape. Rela mengorbankan diri bagi yang dikasihi. Tuhan Yesus punya kasih agape. Dia rela mengorbankan dirinya bagi yang dikasihi. Bahkan yang tidak dikasihi juga. Kita termasuk yang dikasihi. Nah, orang-orang yang berdosa dikasihi. Dia mengorbankan jiwanya mencari orang-orang yang berdosa. Dia bukan mengasihi orang-orang yang bertobat. Dia bukan mengasihi orang-orang kaya atau orang-orang yang berhidup berkelimpahan. Tetapi justru dia mengasihi orang-orang yang menderita, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah dia kasih. Yang kedua, kasih
Filia, kasih persahabatan atau kasih persaudaraan. Saya tidak akan ulangi, cepat saja. Ketiga, kasih setorga, kasih yang muncul karena adanya hubungan keluarga. Antara keluarga itu harus ada kasihnya. Nah, eros, kasih yang bersumber pada daya tarik, yaitu jenis laki-laki dan perempuan. Saya akan teruskan. Ya, baik. Kita simak kasih Bapa sebagai ibu. Di mana dia membuktikan Tuhan Yesus, dia menyatakan kasihnya seperti ibu. Bahkan dia melebihi kasih seorang ibu. Di mana dia buktikan? Ya, buktinya pertama adalah kasih ibu merupakan standar yang tertinggi. Jadi kasih ibu merupakan standar yang tertinggi. Kalau ada anak-anak yang mendengar, ya, atau kita ibu-ibu, ceritakan kepada anak-anak. Ceritakan pada anak-anak Anda. Katakan bahwa kasih ibu adalah kasih tertinggi yang tidak ada melebihi kasih seorang manusia. Jadi kasih Tuhan Yesus seperti kasih ibu melebihi adalah kasih tertinggi bagi Tuhan Yesus. Tidak ada saingannya. Ini yang luar biasa, ya. Kasih Allah melebihi seorang ibu, diberikan buktinya. Yohanes 3:16. Di sini kasih. Ya, jelas sekali kasihnya. Saya kira semua harus tahu di mana kasihnya dia. Kasihnya di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia punya anak yang tunggal. Kecuali dia punya anak 100 atau punya anak 200 atau 1000 anaknya. Tetapi anaknya tunggal, hanya satu anaknya. Anak satu dikorbankan untuk mengasihi orang-orang yang berdosa, untuk mengasihi orang-orang yang bejat, mengasihi orang-orang yang hidupnya bebal, dan lain sebagainya. Inilah merupakan kasih istimewa. Kita tidak akan pernah mendapatkan Allah atau Tuhan seperti Tuhan Yesus. Berbahagialah, bergembiralah orang-orang percaya yang kita diberikan atau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus yang begitu kasihnya besar. Bahkan dia mengorbankan, Bapa di sorga, dia mengorbankan anak yang Tuhan satu-satunya anaknya dia korbankan. Luar biasa. Apakah ada manusia yang rela mengorbankan punya anak satu, dikorbankan untuk mati, atau dikorbankan untuk pergi, atau dikorbankan untuk apa? Saya kira hampir tidak ada yang bisa melakukan. Tetapi di sini merupakan satu kasih yang luar biasa. Yang kedua, kasihnya memberikan jaminan segala macam berkat. Kasih dia memberikan jaminan berkat bagi orang-orang percaya. Kita baca Roma 8 ayat 32. Ia akan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya saja dia korbankan untuk kita, dan tidak mungkin dia tidak akan mengorbankan atau memberikan berkat-berkat pada kita semua. Tidak mungkin dia tidak akan memberikan. Dia pasti memberikan. Buktikan, kalau kita tidak diberikan berkat-berkat oleh dia, kita sudah tidak bisa hidup. Kita sudah binasa dalam dunia ini. Nah, itulah membuktikan bahwa kita diberikan berkat-berkatnya. Jangan hanya berbicara sama uang, jangan berbicara sama rumah besar, atau berbicara sama mobil dan sebagainya. Berkat apa? Berkat kehidupan, kesehatan. Kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bersekutu sampai malam hari ini. Itu berkat yang luar biasa. Ya, berkat yang kita bicara berkat kesehatan. Ini yang utama dia berikan. Dia korbankan semua di atas kayu salib agar kita memperoleh berkat-berkat kesehatan, berkat kehidupan, kemudian berkat-berkat roh jasmani yang kita butuhkan. Ya, saya akan terus sedikit lagi, ya. Kasih seorang ibu adalah kasih yang memelihara. Ya, kasih Tuhan Yesus, kasihnya ialah memelihara kita. Jika ia memelihara burung-burung, ya, ia juga memelihara kita. Burung-burung di udara dia pelihara. Burung-burung di udara dia pelihara. Matius 6:26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumut, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukanlah kau atau bukanlah
Janganlah kamu jauh melebihi burung-burung itu. Kita melebihi dari burung-burung itu. Bukan Tuhan Yesus bukan mengajarkan kita kepada burung, tidak. Kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Maksudnya dia memberikan suatu perumpamaan burung-burung, bukan Tuhan menyuruh kita belajar kepada burung, bukan demikian. Karena kita adalah segambar dengan Allah. Kita lebih hebat daripada burung, kita punya pikiran, kita punya roh, dan lain sebagainya. Tetapi itu perumpamaan. Nah, burung-burung saja yang tidak menanam, yang tidak menabur, dia bisa hidup dengan sempurna. Apalagi kita, inilah yang dikatakan berkat. Oleh inilah Tuhan sudah memberikan berkat, inilah kasih Tuhan Yesus melebihi seorang ibu. Saya akan teruskan. Ya, Ia juga menjaga tubuh kita. Ya, Dia menjaga tubuh kita dan memerintahkan Roh Kudus untuk menjaga kemanapun kita berada. Karena Roh Kudus itu adalah Parakletos dalam bahasa Yunani. Ya, saya baca di Keluaran 15 ayat 24. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Nah, jika kita sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan, jika kita sungguh-sungguh berdoa, jika kita sungguh-sungguh membaca firman, seterusnya, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini Dia berjanji, Dia katakan kasih-Nya, Dia memelihara kita. Dia memelihara kita, kehidupan kita, kesehatan kita, segala sesuatu. Bahkan Dia memerintahkan dimanapun kita berada, Dia memerintahkan malaikat-malaikat di sorga menjaga, melindungi, menjauhkan kita dari mara bahaya, dari segala masalah-masalah yang bisa mengakibatkan kita celaka dan lain sebagainya. Nah, tetapi Dia punya syarat. Dia punya syarat apa? Dengarkanlah perintah-perintahnya, pasang telinga baik-baik, dengarkan firman baik-baik, dan lakukan firman itu baik-baik. Bukan hanya mendengarkan saja, bukan hanya membaca, tetapi membaca atau mendengar, membaca, dan melakukan. Nah, dan Dia katakan di sini suatu janji, engkau tidak akan ditimpakan atau ditimpakan seperti orang Mesir, yang ditimpakan seperti orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di sini kita diberikan kesehatan, kita dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Dia katakan 1000 rebah di sebelah kanan, 10.000 sebelah kiri. Kita hanya menonton. Kalau baca Mazmur 95 ayat 5 dan seterusnya. Saya terus lagi ya. Ia menjaga nyawa dan roh kita. Nyawa dan roh kita dijaga. Ini kasih-Nya luar biasa. 24 jam Dia menjaga nyawa kita. Ya, kita baca Ayub 10:12. Bagaimana Ayub? Ya, hidup dan kasih setia Kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Baik-baik, kita perhatikan. Ya, nyawa kita dijaga. Makanya ada bilang, kalau pendeta-pendeta berdoa, tidur pun engkau diberkati. Nah, tidur pun kita diberkati. Kalau tidur kita tidak diberkati, besok kita sudah mati waktu kita bangun. Diberkati apa? Diberkati kesehatan kita. Jadi waktu kita tidur, kita diberkati kesehatan kita. Di situ Dia mengatakan, aku menjaga nyawamu. Nyawa kita dijaga 24 jam oleh Tuhan Yesus. Tetapi bagaimana syaratnya supaya nyawa kita jaga? Kita berdoa. Jangan begitu tidur langsung plek. Ini suruh berdoa. Doanya apa? Ya, Dia sudah mengajarkan kita. Pertama adalah doa Bapa kami, itu jelas. Setiap berdoa kita harus awali dengan doa Bapa kami, kemudian bisa ditambahkan sedikit. Tetapi sebetulnya doa Bapa kami itu sudah doa yang sangat komplit. Semuanya ada. Mengampuni kebutuhan, menjauhkan orang-orang yang jahat, menjauhkan kuasa-kuasa setan. Itu sudah lengkap. Kita sebetulnya doa Bapa kami itu adalah doa yang sangat-sangat komplit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak mendapatkan juga di tempat-tempat lain. Saya juga sudah membaca Weda, saya juga membaca
sedikit tentang Al-Quran. Saya juga membaca kitabnya Bahai. Saya sudah baca itu tiga aliran itu, saya sudah baca. Tetapi yang 4 menjadi Tuhan Yesus. Ya, satu-satunya yang paling lengkap adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Saya teruskan ya. Sebagai seorang ibu mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Nah, Tuhan Yesus juga mengawasi perbuatan rumah tangga kita. Ya, perbuatan rumah tangga kita. Demikian juga Allah kita. Amsal 31:27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan, pekerjaan atau kemalasan atau yang tidak dimakannya. Nah, dia semua dia perhatikan kita. Bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita seperti apa. Terus kebutuhan kita seperti apa. Terus hidup kita malas atau kita rajin, itu semua diperhatikan. Luar biasa. Tapi kita kan tidak pernah memikirkan di situ karena kita mungkin tidak membaca ayat ini. Makanya begitu saya dapatkan menyusun daripada khotbah ini, saya dapatkan, waduh, Tuhan Yesus Tuhan seperti seorang ibu. Seperti apa? Saya cari-cari dari berbagai literatur, saya susun berkali-kali. Oh, di sini dapatnya luar biasa ya. Saya teruskan sedikit. Yang ketiga, kasih seorang ibu berisi tanggung jawab yang penuh. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa, yaitu Amsal 31:12-26. Ini sangat panjang, saya tidak bacakan. Ya, sebagai ibu memelihara kebutuhan keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kita. Jadi semua kebutuhan kita, ya kalau apapun kita harus berpendapat, kita harus percaya bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Itu berasal dari kasih ibu. Ibu itu maksudnya Tuhan Yesus karena kasihnya seperti ibu. Itu semua dapatkan dari Dia. Nah, sebagai seorang ibu dipuji karena tanggung jawabnya, demikian Allah karena segala kebaikannya pada kita. Nah, kita harus memuji kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu, ya kalau kita secara dunia ya kita harus kasih ibu kita. Ya, ibu di rumah yang sekarang ibunya sakit. Saya juga dulu waktu ibu saya sakit, ibu saya ada di rumah sakit, saya jauh, saya tetap pulang. Ya, saya jauh. Keuangan saya tidak terlalu banyak waktu itu karena ya masih biasa-biasa. Saya berusaha untuk menengok ibu saya. Kenapa? Karena saya tidak akan bisa membalas kasih ibu saya. Kalau kita catat ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kalau saya ingat, makanya waktu saya nyusun ini, waktunya nyusun khotbah ini, sampai di sini sebagai seorang ibu dipuji tanggung jawabnya. Saya mulai bergenang-genang air mata saya. Kenapa? Kita tidak akan bisa membalas kebaikan ibu kita. Kita tidak akan bisa membalas kasih perbaikan Tuhan Yesus. Kalau kita bicara 9 bulan 10 hari kita ada dalam kandungan. Begitu dia ngidam selama 6 bulan. Dia tersiksa dengan apa yang dia alami. Kemudian setelah kita lahir, kalau kita bicara 9 bulan 10 hari, kita harus parkir di dalam kandungan ibu. Kalau setiap hari dihitung 50.000 saja, berapa kita harus bayar parkir selama 9 bulan 10 hari? Berapa kita harus bayar? Kemudian setelah kita lahir, dia mengorbankan nyawanya untuk melahirkan kita. Dia korbankan. Bagaimana dia mengorbankan nyawanya antara hidup dan mati untuk melahirkan kita. Ya, itu berapa kita harus bayar. Kemudian setelah kita lahir, dia akan memberikan air susu ibu. Kalau dibayar itu berapa miliar kita harus bayar. Nah, begitulah seorang ibu. Begitulah Tuhan Yesus, dia membayar dengan nyawanya. Dia membayar dengan nyawanya di atas kayu salib.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan dan saudara yang ada, anggap saja seberkhotbah di dalam satu gereja. Saudara-saudara yang ada, yang monitor pada malam sore hari ini, camkan baik-baik bagaimana kasih seorang ibu, bagaimana kasih Tuhan Yesus. Dia bagaimana kasih Allah, dia punya anak yang tunggal, dia korbankan mati, digantung dia sekali untuk kita. Kita orang-orang yang berdosa, kita orang-orang yang bebal, kita orang-orang keturunan ular meludak, yang dia katakan. Tapi dia melakukan kasihnya yang luar biasa. Camkan baik-baik bagaimana ibu kita. Bagaimana ibu kita kalau masih punya ibu. Ingat dan catat baik-baik. Korbankanlah segala-galanya untuk ibu. Korbankanlah. Saya mengorbankan segala-galanya untuk ibu saya. Waktu ibu saya meninggal, dia habis biaya berapa saya tidak tahu untuk membakar jenazahnya. Orang tua bapak saya juga saya korbankan sampai saya jual. Ibu Yuni tahu apa yang saya punya, mobil saya punya, saya jual. Saya tidak peduli, terutama untuk ibu saya. Karena saya tahu begitu susahnya, begitu dia mengasihi kita. Begitu juga Tuhan Yesus. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, kalau engkau ikut aku, bahkan engkau ikut menderita, engkau harus memikul salib. Artinya, bukan kita disuruh menderita, tidak makan, tidak minum. Bukan kita disuruh menderita, tidak punya apa-apa. Bukan kita disuruh menderita, pikul salib segala. Tidak demikian. Maksudnya, ingat kesengsaraan dia. Ingat penderitaannya dia. Bagaimana mengingat penderitaannya? Nanti kita perjamuan kudus. Di situ kita akan mengingat bagaimana dia menderita, digantung, ditikam, ditobak dengan sekul salib, dikasih minuman empedu. Ini kasih Tuhan sebagai seorang ibu. Apabila kita melakukan kasih yang demikian, dia akan mengatakan, kuasaku aku berikan kepada engkau. Seorang ibu juga demikian. Kalau kita melakukan terbaik pada ibu kita, dia akan katakan, anakku, apapun yang aku butuhkan, dia kasih semuanya. Dia kasihkan segala-galanya kepada kita. Catat baik-baik. Saya akan teruskan sedikit. Ya, inilah kasih seorang ibu. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang kita sangat berbahagia. Berbahagialah, bersukacitalah kita. Tuhan memberikan atau kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saya adalah orang yang bejat. Saya adalah orang pengkhianat. Saya adalah orang pendosa. Tetapi dia mengasihi saya. Dia menolong saya. Dia menyembuhkan saya. Dia melakukan yang terbaik untuk saya. Walaupun saya belum mengenal dia. Tetapi begitu kasihnya melebihi seorang ibu. Ibu kita juga sama. Dia mengorbankan nyawanya waktu kita lahir. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kita camkan baik-baik. Kita renungkan baik-baik yang masih punya ibu. Yang masih punya ibu. Yang sudah berlalu, mohon maaf. Kalau sudah berlalu ibu Anda atau ibu kita. Tetapi kita tidak atau kita kurang memperhatikan ibu kita. Atau kita kurang memperhatikan ibu kita. Mari meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Biar kita juga diampuni. Sehingga surga akan ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua. Kita juga sekarang punya istri. Istri itu adalah ibu. Bapak-bapak. Saudara-saudara kekasih Tuhan. Para laki-laki, pria-pria yang ada, yang monitor sekarang juga. Kasihanilah istrimu. Istrimu adalah seorang ibu. Istrimu adalah mengasihi anakmu. Dia juga mengorbankan nyawanya untuk anakmu. Jangan sia-siakan istri. Jangan melakukan kelakuan-kelakuan yang menganiaya istri. Bahkan kekerasan-kekerasan kepada istri. Camkan baik-baik. Surga akan menjauh kalau kita melakukan itu. Doa istrimu. Doa seorang ibu. Doa seorang istri. Adalah sangat-sangat punya kuasa. Kalau istri Anda,
Kalau istri kita berdoa yang tidak benar, kita pasti mengalami yang tidak benar. Oleh karena bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai seorang ibu. Bagaimana kita juga harus mengasihi istri kita sebagai seorang ibu yang melahirkan anak kandung. Camkan baik-baik. Kalau ada di antara kita yang ada masalah-masalah dengan istri terutama, cepat-cepat sebelum dunia berakhir. Cepat-cepat sebelum Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Atau sebelum banyak dosa-dosa yang kita alami. Cepat-cepat lakukan untuk meminta pengampunan sebelum matahari terbenam. Ini kasih seorang ibu. Kita melihat Tuhan Yesus. Dia mengorbankan nyawanya. Apa susahnya kita hanya meminta ampun dan kita melakukan yang terbaik untuk istri atau ibu. Karena istri adalah ibu, dia adalah perempuan yang sama adalah ibu. Dalam nama Yesus. Inilah yang saya dapatkan dari khotbah, dari saya menyusun khotbah-khotbah. Dari awal saya mencari sampai berapa buku, saya tidak dapat lagi. Akhirnya saya menangis, Tuhan, berikan aku sebuah khotbah yang bisa memberikan guidance kepada seorang bapak atau kepada anak-anak kita, yaitu kasih Bapa sebagai seorang ibu, yaitu kasih Tuhan Yesus. Akhirnya saya mimpi. Waktu saya mimpi malam-malam, saya biasa langsung bangun. Mungkin Ibu Yuni heran. Saya bangun, saya ambil kertas, saya catat. Selalu demikian. Setiap saya mau berkhotbah, saya pasti dapat. Karena saya doa, Tuhan, saya harus khotbah apa? Kalau saya nyusun khotbah dari buku-buku, saya bisa lakukan. Saya nyusun khotbah-khotbah dari Alkitab, saya bisa lakukan. Tidak ada susah. Tapi apakah khotbah itu akan membagi berkat? Apakah khotbah itu akan memberikan impartasi kepada para pendengar kita? Kalau kita melakukan khotbah-khotbah dari inspirasi daripada Roh Kudus, kita bisa mencucurkan air mata kita. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengingat atas Engkau. Aku akan mengingat kasih-Mu. Engkau digantung, ditikam di atas kayu salib atas penderitaan-Mu. Hamba atau anak-anak-Mu tidak menderita seperti Engkau alami. Kami anak-anak-Mu, para pendoa keluarga dan anak-anak bahkan cucunya, tidak mengalami penderitaan, tidak memikul salib seperti Engkau, tetapi kami akan merasakan bagaimana rasanya memikul salib yang beratnya 260 kilogram itu. Bagaimana rasanya kami disiksa di Dolorosa. Bagaimana rasanya dicamuk-camuk. Inilah maksud Tuhan katakan, engkau ikut aku agar engkau memikul salib. Engkau ikut aku harus berani mengalami penderitaan. Tetapi maksudnya kita tidak mau disuruh menderita. Kita tidak suruh memikul salib. Tapi rasakan bagaimana perasaan kita kalau kita seperti dia. Itu yang dimaksud. Kita tidak perlu menderita lagi. Kita tidak perlu kemiskinan lagi. Karena penderitaan kita, kemiskinan kita sudah diangkat di atas kayu salib. Dan kita sudah diberkati. Dia sudah berkata, askalkan engkau mendengar firman-Ku, mengikut firman-Ku. Dia katakan, apabila aku ada di dalam engkau, engkau ada di dalam aku, apa saja diminta aku akan kabulkan. Ini janji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi akan mengakhiri khotbah ini. Ampuni hamba Bapak kalau apa yang kami sampaikan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau sempurnakan semua ini Tuhan, agar menjadi berkat bagi kami, agar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, agar kami bisa menghormati, menyayangi Engkau, dan khusus menyayangi ibu-ibu kandungku atau istri-istriku yang masih ada. Engkau ampuni kami kalau ada juga yang sampai saat ini belum mengasihi ibunya atau belum mengasihi istrinya. Tuhan, Engkau ampuni kami. Biarlah kami senantiasa seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Camkan baik-baik, camkan baik-baik yang masih punya ibu, yang masih punya istri, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami doa ucap syukur, haleluya, amin. Kita nyanyikan Ku masuk ruang Maha Kudus dan siapkan perjamuan kudus, kita segera akan lakukan, haleluya, amin. Masuk ruang Maha Kudus. Ayo nyanyi. Ada? Tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ruang Maha Kudus dan darah anak domba, masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Namamu namamu kudus. Mari siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada sore hari ini. Saya akan bacakan dari firman Tuhan dari 6 Yohanes 6 ayat 51 dan seterusnya. Inilah roti yang turun dari surga, barang siapa makan dan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Mari kita angkat roti ini, dan kita akan berdoa. Boleh ikuti? Saya tuntun dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, untuk memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, untuk menyempurnakan tubuhku sehat dan sempurna. Yang ketiga, agar jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang ditikam, ditombak, dicabik-cabik di atas kayu salib untuk menggantikan dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahanku. Yang kelima, dalam nama Tuhan Yesus, kami dan keluarga kami tidak tergeletak di rumah sakit, tidak operasi, tidak tergeletak di ruang ICU. Aku menolak pikun, lumpuh, stroke, koma, segala penyakit dan kutuk-kutuk 3, 4, 7, dan 10 keturunan, atau kutuk-kutuk yang belum pernah diampuni. Kami menolak segala penderitaan dan kesusahan, dan semua masalahku sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, ambillah dan makanlah. Jadi sebelum makan osti itu, ya, tubuh itu dihancurkan. Dihancurkan baru dimakan. Ya. Jadi jangan utuh, hancurkan dulu, karena tubuh itu sudah dihancurkan. Ya.
Kemudian dia mengambil cawan, kita baca dengan 1 Korintus 11 ayat 25 dan seterusnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini. Itulah yang dimaksud. Kita dimaksud untuk ikut menderita, untuk merasakan. Ya. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Peringatan bagaimana dia menderita, bagaimana dia dicabik-cabik di atas kayu salib, bagaimana dia memikul salib, bagaimana dia aniaya. Itu kita rasakan. Kita rasakan dalam perjalanan kudus ini. Itu yang berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Menguji jadi kita percaya bahwa roti adalah tubuh Yesus, bahwa darah inilah benar-benar darah Yesus Kristus. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita tidak mengakui, percuma, tidak ada gunanya, bahkan akan mengalami sesuatu. Kita angkat cawan ini, kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan tetap, yang memberikan kami pengampunan dan penebusan atas segala dosa dan kesalahan-Mu, untuk menguduskan agar kami sekeluarga dapat berkumpul di bumi dan di sorga, serta punya rumah di sorga dan di bumi. Kami meraih janji firman Allah dengan darahnya dan bilur-bilurnya kami telah disembuhkan, serta jiwa dan rohku sempurna. Yang keempat, mulai hari ini kami dan keluarga kami tidak sakit-sakitan, tidak migran, tidak tumor, tidak pendarahan, tidak sakit ingatan, dan tidak kanker, dan juga jantung kami sehat, paru kami sehat, ginjal kami sehat, seluruh kondisi tubuh kami sehat dari ujung kepala sampai ujung kaki, saraf kami sehat, tidak pikun, tidak lumpuh dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak, ginjal kami sempurna, jantung kami sempurna, paru-paru sempurna, oleh kuasa darah Kristus. Penyakitku, penderitaanku telah disembuhkan. Berdoa dalam 1 detik. Apa penyakit, kita minta kepada Tuhan biar diberkarya untuk semua yang lain. Ya, kita teruskan dan kita juga berdoa. Tuhan Yesus berkata, perjanjian ini lebih dari roti mana. Kami juga berdoa bagi pengusaha-pengusaha apapun yang kami kerjakan. Kami tolak bangkrut, kami tolak rugi, kami tolak utang-utang pribadi, kami tolak miskin, kami tolak minta-minta, kami tolak fitnah, kami tolak setan, iblis, dan kuasa serta perbuatannya. Yang ketujuh, dalam nama Tuhan Yesus, usahaku bagi bisnis, pekerjaanku, karirku bagi yang bekerja, rumah tangga kita, rumah tanggaku diberkati baik-baik semua. Tidak ada perpecahan, tidak ada perseteruan. Semua baik-baik, saling mengampuni, saling menghormati dalam kehidupanku. Tuhan, penghasilanku dalam usaha, 100 kali ganda yang pernah diterima sebelumnya. Dalam nama Yesus, semua rencana-rencana para bisnis, rencana keluarga apapun, dalam pendidikan anak-anak dan lain sebagainya, akan semua diberkati Tuhan. Dan Engkau berkata, kita dijadikan kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala penderitaan, semua masalah, persoalan yang ada dalam kehidupanku sudah diangkat di atas kayu salib, dan Dia katakan sudah selesai. Dan ambillah darah Kristus dan minumlah dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kami telah memperingati Engkau. Kami sudah merasakan bagaimana penderitaan-Mu. Kami telah merasakan bagaimana
Engkau yang alami atas kayu salib. Dan akhirnya kami akan berdoa bagi setiap anak-anakmu yang hadir pada sore hari ini. Kami secara khusus berdoa untuk Ibu Tirma, Tuhan berikan kesehatan. Kankernya sudah disembuhkan, segala penyakit sudah diangkat di atas kayu salib apapun yang ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu seluruh kondisi tubuhnya Engkau sudah berikan kesehatan dan segala penyakitnya Engkau sudah angkat. Kami juga doa untuk ibunda, ibunya Ibu Tirma yang sekarang ada di rumah sakit ICU. Kami doa Tuhan, Engkau perintahkan malaikat untuk menjaga, bahkan untuk mengembalikan nafasnya Tuhan, untuk memberikan kekuatan, untuk mengembalikan semua organ-organnya kembali seperti sempurna, jantung sempurna, paru sempurna, kita sempurna dalam nama Yesus. Kalau ada menghalang-menghalangi, kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa darah Kristus punya kuasa untuk menghancurkan sakit penyakit, karena Engkau berkata, setiap orang yang membutuhkan pertolongan datang padaku dan aku akan memberikan kelegaan dan akan memberikan kesemuanya. Inilah janji daripadamu. Engkau nyatakan janjimu pada ibunda daripada Ibu Tirma Tuhan. Kami juga doa untuk Pak Akweta Alan Simbolon, Bapak dari Ibu Tirma yang berusia 83 tahun, Engkau telah berikan 1 tahun. Kami percaya Engkau berikan kesehatan yang sempurna dan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan dan juga kehidupan yang sempurna. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi yang ada sekarang ini Tuhan. Ibu Tina, Engkau berikan kekuatan, beri kesehatan. Khusus kami doa untuk Pak Surya Tuhan. Dia kekuatan dalam bisnisnya Tuhan, apa dikerjakan Kau buat berhasil 100 kali ganda, bahkan berlimpah-limpah Tuhan. Kami menolak penghalang-penghalang berkat, kami nolak penipu, kami tolak pembohong, kami tolak yang ingin menghancurkan, intimidasi setan roh jahat. Kami juga tolak orang-orang yang ingin mengacaukan dan sebagainya, terutama ingin menipu atau ingin menggagalkan bisnis. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Malaikat-malaikat Engkau berkarya menjaga apapun yang dikerjakan Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Kami juga doa untuk Pak Jimmy Tuhan, Engkau jamah Pak Jimmy dalam nama Yesus. Setelah dia mengalami untuk pensiun, tapi tetap diberikan sukacita dan penuh semangat. Juga Ibu Lili, anak-anak semua, dan dikatakan ada COVID, kami percaya setelah kita sekarang juga sudah positif, itu hanya merupakan sebagian kecil. Karena apa? Karena kuasa setan berkuasa. Virus-virus COVID sudah dihancurkan oleh darah Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau ampuni kalau ada tidak berkenan bagi kenakmu. Tapi kami percaya semua sudah diangkat di atas kayu salib. Kami berdoa untuk Pak Max Tuhan, Engkau berkati, Engkau dalam pelayanannya, Engkau lakukan sesuai yang terbaik. Kami doa untuk Matthew Tuhan, apapun program rencana, biar rencana sesuai dengan rencana Tuhan. Engkau jadikan anak ini penginjil yang top Tuhan, akan membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan penginjil-penginjil yang penuh kuasa. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Hari Adi Tuhan. Untuk di Pulau Gaspal berikan kekuatan, terutama usia yang panjang Tuhan, dan terus lebih lagi menyerahkan hidup kepada Tuhan dalam usia yang terus bertambah. Begitu juga Ibu Yeni Tuhan yang saat ini ada sedikit kakinya sudah sembuh dalam nama Yesus, dan juga berikan kekuatan, kemampuan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Setiap kata ucapan doa-doa penuh kuasa untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa di marketplace. Kami juga berdoa untuk Ibu Lydia Tuhan yang saat ini begitu semangat melakukan semua Tuhan. Engkau jamah, jangan berikan setan-setan untuk mengganggu. Jauhkan dari gangguan-gangguan setan. Kalau setan tidak punya kuasa lagi untuk mengintimidasi Ibu Lydia Tuhan, dimanapun Ibu Lydia ada, kiranya Roh Kudus Engkau perintahkan malaikat menjaga, menghalau, karena setan selalu 24 jam mengintai setiap orang-orang yang telah bekerja keras untuk Tuhan. Di situ Engkau pasti mengintip. Bagaimana Engkau mengintip atau menggoda Ayub sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kami percaya untuk Ibu Lydia sudah diberikan kuasa, diberi kekuatan luar biasa. Oleh karena itu setan tidak akan mampu untuk menjamahnya. Kami juga doa untuk Pak Albert dan Ibu PB Tuhan.
jadikan anakmu ini suami istri yang sukacita dan damai sejahtera, yaitu Pak Albert mengasihi istri dan istri menghormati suaminya, sehingga berkat-berkat akan terus bertambah walaupun saat ini harus bergumul dengan banyak masalah atau persoalan dalam hidup, karena Tuhan menciptakan manusia. Memang dia katakan kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, tetapi manusia kadang-kadang tidak melakukan sesuai dengan gambar Allah. Oleh karena itu kami percaya itu pencobaan itu tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Apapun yang kita alami saat ini itu pencobaan kecil, dalam nama Yesus pencobaan itu akan halau kalau kita setia untuk menyembah memuji Engkau. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Yuni dan juga untuk hamba dan juga untuk hamba. Engkau ampuni hamba kalau tidak berkenan bagi kenak-Mu. Engkau jadikan hamba sebagai imam yang penuh kuasa, imam yang memberikan, mendidik dan mengayomi keluarga hamba. Terima kasih Bapak, kalau ada tidak berkenan Engkau kuduskan nama, Engkau ampuni hamba sampai detik hari ini. Ampun Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa yang tidak hadir pada sore hari ini. Engkau jamah dimanapun berada, hamba tidak bisa menyebut namanya satu persatu, tetapi Engkau telah mengenal, karena setiap hari, setiap saat sudah didoakan. Engkau telah mencatat siapa yang membutuhkan doa. Engkau pasti menjamah dimanapun mereka berada. Roh Kudus, Engkau jamah para yang membutuhkan doa. Khususnya nama ingat Allah Paril oleh Tuhan. Engkau sembuhkan mata kiri dan juga mata kanannya sekarang yang agak mengalami sesuatu. Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau melakukan, karena tidak kurang panjang tangan-Mu. Engkau sanggup melakukan dimanapun orang berada. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tiada tara untuk melakukan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, Engkau ampuni kami kalau tidak ada berkenan bagi kehendak-Mu. Pada malam hari ini, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sabda-Mu. Kalau ada tidak berkenan bagi kehendak-Mu, Engkau sempurnakan dan Engkau jadikan bahwa sabda ini adalah Engkau, bukan dari hamba. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat kesehatan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih Pak Sasra. Terima kasih Pak Sasra. Wah Bapak, pas sekali hari ini pencerahannya yang mengenai kasih ibu, saya jadi agak sedih dengarnya. Saya juga menulis ini Ibu di rumah. Saya berdoa apa yang saya sebenarnya mau mengotbahkan. Yesus memanggil orang lemah menjadi kuat. Itu sebetulnya. Tetapi Tuhan bilang, engkau harus khotbahkan aku. Terus gimana? Gimana caranya? Tadi malam saya mimpi, terus saya bangun, saya tulis. Tadi saya cari buku-buku lagi. Ya puji Tuhan, karena saya tidur ada buku, di mobil ada buku, di mana-mana ada buku. Saya tidak pernah lepas dari buku yang ada firman. Puji Tuhan, saya terus terang saja, saya ngotbahkan ini. Saya nangis, Bu. Saya nangis. Saya selalu kalau yang, karena ya begitu, saya nangis mencucurkan air mata. Ya, haleluya. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Karena memang kita semua pasti selalu dekat dengan ibu kita ya. Ya, terima kasih Pak Sasra atas firman-Nya, walaupun terus terang agak membuat saya sedih ya. Ya, terima kasih. Bu Lydia, kita langsung tutup aja ya. Ya, langsung ya, biar saya tutup ya. Ya. Ya, kita langsung tutup. Ya, saya akan bawa doa biasa. Saya akan membawakan doa dalam bahasa Ibrani. Yibarek Adonai bismai yaher Adonai hanai bileha bikunika Yeshadonai Adonai Adonai panebileho Bishamleha Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera
Saya akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mas Sastra. Terima kasih Pak Terima Sastra. kasih Pak Bunda. Sastra. Salam, salam. Firman-Nya Terima luar kasih Bunda biasa. Mas. Bunda, terima Tetap kasih. semangat. Selamat ulang tahun buat Papa Iya. Bu Turma. Ya, selamat ulang Yang tahun umur ya. selalu Ya, terberkati. saya Papa sudah WA Pak Sehat, Alan, saya sudah WA panjang tadi ulang tahun. umur. Sebentar sama WA mau saya telepon. Ya, Pak makasih Mas, terima kasih Bu Lydia. Kasih Tuhan Yesus berkati. Lydia. Yen, Terima terima kasih. kasih. Senin. Terima kasih Pak. Dan ketemu hari Senin. Haleluya. Terima kasih. Pak Dokter, terima kasih salam. Bu Jen. Dadah. Ya, Shalom, shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Bye. Amin. Haleluya. Bye. Salam.